Salam damai dan sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, buat kesempatan yang indah ini kami berada di rumah keluarga atau Bapak Pendeta Martin Luther Rindengan STH. Kesempatan yang indah ini ada kedua hamba Tuhan akan menjadi saluran berkat buat kita dalam perbincangan mereka. Bapak Pendeta Dr. Kandidat David Rindengan STH SOS MPDK akan mewawancarai hambanya Bapak Pendeta Senior Martin Luther Rindengan STH. Saya percaya atau kita percaya bahwa apa yang akan mereka bicarakan akan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Terimalah berkat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tetap satu di dalam Kristus. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita bisa ada sebagaimana ada, bergerak dan bernafas ini karena anugerah Tuhan. Saya Pendeta David Rindengan melalui sebuah kerjasama antar persekutuan atau ministry, Family Blessing Ministry, dan persekutuan doa Bukit Zaitun oleh kemurahan Tuhan, oleh anugerah Tuhan, bisa Tuhan berikan kesempatan untuk mewawancarai hambanya, seorang tokoh gereja, bahkan senior, pendeta senior, kami bisa mewawancarainya. Saya juga bersyukur kepada Pak Pendeta Martin Luther Rindengan buat kesediaan untuk meresponi apa yang kami ingin dengar dari pandangan-pandangan Bapak. Saya bersyukur juga kalau hari ini saya sebagai tokoh lintas tubuh Kristus bisa mewawancarai Bapak. Saya Pendeta David Rindengan sebelum akan mewawancarai Bapak juga, para pemirsa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin memperkenalkan identitas saya. Saya sebagai Ketua Umum Indonesia Blessing Ministry, Wakil Sekretaris Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia, Provinsi Maluku, dosen Stikip Samaritan Maluku, anggota Komisi Pusat Mahasiswa Pantekosta, Gereja Pantekosta di Indonesia. Saya juga seorang gembala sidang. Puji Tuhan, inilah perkenalan saya. Lalu saya kembali kepada Pak Pendeta Martin Luther Rindengan. Oleh anugerah Tuhan kita berada di sebuah era yang disebut dengan era globalisasi. Kita berada di sebuah era yang disebut dengan era di akhir dari zaman. Era ini adalah era di mana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tetapi bukankah kita ketahui bersama, tatkala Tuhan bekerja dengan luar biasa, iblis pun bekerja dengan luar biasa. Sebabnya itu, hari ini kita akan mengangkat sebuah topik pembicaraan yang ada beberapa indikator yang membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanya kepada Bapak sebentar. Saya mengangkat sebuah tema bagaimana sikap Bapak atau bagaimana pandangan Bapak dengan tantangan zaman ini. Saya kira mungkin Bapak kan dengan kemurahan Tuhan, senior dalam pelayanan, bahkan seorang tokoh lintas tubuh Kristus, pasti punya pengalaman dalam melihat masalah-masalah ini. Bahkan seorang tokoh gereja yang berkecimpung dalam bidang ekonomi pasti memahami masalah ini. Tapi sebelumnya mungkin Bapak, sebelum Bapak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, alangkah baiknya sebentar Bapak memperkenalkan identitas Bapak, sehingga para pemirsa yang melihat dialog interaksi kita akan mengenal siapa pribadi Bapak, sehingga mereka juga akan diberkati oleh Tuhan. Oke, saya ingin bertanya peran gereja dalam menghadapi tantangan zaman. Yang pertama, apa pandangan Bapak tentang gereja yang mengikuti tren zaman ini, yang kompromi dengan hal-hal yang prinsip menurut firman Allah? Kita berada di tengah-tengah situasi dan kondisi di era dari zaman era globalisasi. Banyak tren-tren yang kelihatannya masuk akal. Yang sebenarnya muatannya bukan lagi kepentingan Tuhan. Tetapi yang menjadi
keheranan bagi kami, banyak gereja kecenderungannya bukan lagi Alkitabiah, tetapi mereka kompromi. Padahal sebenarnya tidak bisa kompromi. Saya berikan contoh di sini, ada hal-hal yang duniawi yang sudah masuk dalam gereja. Tapi sebelumnya Bapak perkenalkan identitas diri Bapak, lalu setelahnya itu Bapak mungkin memberikan jawaban untuk pertanyaan pertama dari saya. Tuhan Yesus berkati. Silakan Pak. Terima kasih atas perjumpaan ini. Nama saya Martin Luther Rindengan. Saya pendeta emeritus dari Gereja Masehi Injili di Minahasa, yang sekarang menjadi ketua pendeta-pendeta emeritus dari Gereja Masehi Injili di Minahasa, yang masih juga dalam keterkaitan sebagai ketua dari Komite Etik para Pendeta Gereja Masehi Injili di Minahasa. Sekarang sudah emeritus, kami tinggal di sini. Nah, saya syukuri perjumpaan dengan Bapak David Rindengan. Satu sukacita pertama karena Rindengan bersaudara dari berbagai latar belakang tempat tinggal kita, tetapi masih satu DNA Rindengan. Nah, ini satu kemujizatan dalam perjumpaan ini. Dan saya bangga Pak David, seorang tokoh di bidang pelayanan firman, sekaligus bidang pendidikan teologi, sekaligus mengayomi kehidupan gereja, dan juga mensyukuri Pak David dapat mengayomi marga Rindengan dari berbagai tempat di lokal, nasional, dan internasional. Nah, kita sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus Yesus, kita akui bersama sejak dari para rasul sampai pada tokoh-tokoh bapak-bapak gereja, dan sampai saat ini kita bersyukur bahwa pertumbuhan gereja itu tidak dapat dibatasi oleh daerah teritorial, dan pertumbuhan gereja tidak juga dapat dihalangi oleh berbagai hambatan. Seperti muncul, ya biar dihambat, tetap merambat dan menambat, ya kata dari seorang tokoh penginjilan. Maka gereja sekarang ini berada di dalam era yang serba canggih, saya katakan demikian, karena kita tidak lagi berada dalam satu ruang dan tempat. Disitulah kita beribadah, dikurung oleh ruang dan tempat. Tetapi gereja sekarang sudah lintas budaya, lintas negara, dan lintas segala pengetahuan. Karena dia berada di dunia secara fisik administrasi gereja. Tetapi secara tubuh Kristus, kita berada dalam ruang kerajaan Allah, di mana Allah yang memerintah, yang mengatur dan membimbing, dan yang telah menyelamatkan kita. Maka gereja secara administrasi teritorial inilah yang menjadi problematika dalam kehidupan kita. Sebab kadangkala kita telah disusupi oleh pengetahuan-pengetahuan, kemajuan-kemajuan teknologi ini, tetapi kita juga mensyukuri karena gereja boleh melihat kemajuan teknologi yang tanda kutip itu adalah anugerah Tuhan Allah. Walaupun itu ditemui oleh mungkin bukan satu suku, satu bahasa, tetapi penemuan-penemuan mereka itu adalah bagian daripada kekayaan Allah yang Allah berikan kepada manusia. Dan kita harus berdayakan dan terima itu. Yang celakanya
kehidupan dunia ini telah merasuki kehidupan spiritual daripada gereja. Jadi cara berorganisasi daripada dunia ini masuk dalam kehidupan gereja. Sehingga terjadi persaingan-persaingan yang kurang menyehatkan. Padahal para hamba Tuhan itu namanya hamba Tuhan. Jemaat itu bukan kehidupan di dunia, tapi ini jemaat itu adalah milik Allah. Jadi harus ada ciri khas. Kita ini orang di dunia, tetapi kita bukan orang dunia. Nah, kerajaan Allah, di mana kita hidup di dalam kerajaan Allah. Kita adalah warga sorga yang diutus oleh Tuhan di dunia ini. Supaya kita menjadi garam bagi dunia ini. Bukan dunia yang menguasai kita, tetapi kita yang menguasai dunia ini. Dan kita bersyukur seperti perjumpaan kita ini. Dengan alat elektronika ini, kita boleh berkomunikasi dengan banyak orang di dunia ini. Jadi bukan negatif ini, tapi sangat positif yang sangat luar biasa. Itu pemahaman saya, Pak. Ya. Jadi berarti gereja tidak bisa kompromi ya. Bagaimana menurut Bapak kalau gereja tidak bisa kompromi? Karena memang kecenderungannya situasi dan kondisi sekarang itu roh agamawi, bahasa teologianya itu merajalela. Dengan bahasa seperti kan toleransi. Pada akhirnya justru lebih menghargai toleransinya daripada nilai-nilai kebenaran firman Allah. Mungkin Bapak bisa memberikan pandangan tentang masalah toleransi dan sebagainya yang ada kaitannya dengan perspektif sosiologi gereja. Sehingga gereja itu benar-benar seperti perkataan firman Allah itu cerdik seperti ular, tulus seperti berbati. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, toleransi itu antar sesama manusia itu sangat penting. Ya. Tetapi kita punya identitas. Ya. Nah, kita toleransi hidup dengan sesama manusia dalam bersosialisasi. Ya. Sebab manusia tidak dapat menjadi manusia kalau dia tidak hidup dengan sesama manusia. Ya. Apapun si manusia itu, pasti dia punya kontribusi terhadap kita. Karena kita bukan petani, tapi petani yang memberikan kehidupan pada kita. Hasil pertanian kita manfaatkan. Nah, dalam kehidupan organisasi-organisasi dunia ini, itu yang celaka kalau kita masuk atau dunia itu masuk dalam kehidupan gereja. Sehingga metode-metode daripada pelayanan daripada gereja telah terkontaminasi dengan sistem-sistem daripada kehidupan dunia ini. Misalnya pemilihan pimpinan. Secara spiritual kita harus berserah pada kemurahan, kebaikan, dan otoritas daripada Tuhan Allah. Amin. Amin. Tetapi karena prinsip-prinsip dunia telah masuk dalam kehidupan organisasi, mereka memakai metode-metode dunia ini untuk ya tanda kutip berkampanye untuk orang ini atau dia ini. Akibatnya itu ada yang tidak setuju atau bagaimana yang kita temui sekarang ini. Nah, yang persoalan kita di negara sekular. Tetapi sekularisme itu tidak harus menguasai gereja. Tapi bagaimana gereja ini akan menguasai dunia. Yang saya sebut tadi bagaimana gereja menjadi garam dalam dunia. Bukan dunia yang menggarami gereja ini. Yang jadi pergumulan saya bahwa karena toleransi kita, kita kurang berbicara secara prinsip iman. Karena kita ada dalam ketakutan dan kecemasan, jangan-jangan kita ini akan didiskreditkan karena kita tidak mau toleran dengan yang lain. Nah, kalau kehidupan gereja dengan gereja,
kehidupan gereja dengan gereja saya harus toleran bersama. Tetapi ada kecenderungan yang saya lihat sekarang, ada muncul tanda kutip keakuan para teolog yang punya nalar lebih tinggi belajar dan merasa diri lebih sakral dirinya, lebih suci dirinya, ilmunya lebih baik. Nah, menurut dia akibatnya tidak ada perjumpaan lagi. Saya katakan dalam kutip itu kesombongan rohani dari para teolog. Sehingga ada yang mengatakan perlu ada pertobatan cendekiawan dan perlu ada pertobatan para teolog. Sebab teologi itu bukan tujuan utama. Teologi itu untuk menggali kemampuan kita memahami Sang Pencipta, Juru Selamat kita. Tetapi pemahaman teologi itu jangan memisahkan kita. Biarlah itu menjadi satu kekayaan yang perlu kita kawinkan bersama. Kita menghargai si teolog A, teolog B, teolog C, dan gereja A, gereja B, gereja C. Tetapi jangan kita terpisah dengan pagar teologi kita, pagar liturgi kita, dengan pagar cara penyembahan kita. Kita harus menghargai dia metodenya bagus, sana bagus. Jika kita melihat itu, kita ada perjumpaan. Sebab hanya satu Bapa, Bapa kami yang di sorga. Ya. Dan menyampaikan doa cuma satu nama, dalam nama Yesus Kristus. Nah, ini yang kita harus pahami dan menghargai gereja A, gereja B, golongan A, golongan B, yayasan I, yayasan I. Karena dengan demikian kita disebut kita berkolaborasi dalam penginjilan. Tetapi kalau hanya kita yang menginjil, satu kelompok ini, lama dunia ini akan diselamatkan. Perpecahan itu juga penting, tanda kutip. Paulus dan Barnabas pecah. Gara-gara si keponakan Barnabas. Tetapi pada akhirnya mereka bertemu. Di sini Paulus menginjil ke tempat lain, Barnabas menginjil ke tempat lain. Maka penginjilan lebih cepat. Nah, jadi banyaknya gereja bukan memisahkan kita. Banyaknya gereja dan banyaknya yayasan bukan memisahkan kita, tetapi justru mempercepat penginjilan di dunia ini. Sebab ada orang yang disebut masyarakat terpencil, seperti di pedalaman, jauh dari kota, tapi ada masyarakat terpencil dalam kota. Nah, masyarakat yang terpencil dalam kota inilah justru banyak yang dilupakan. Kita terlalu berpikir jauh ke depan. Oh, masyarakat terpencil yang ada di pedesaan, jauh dari keramaian. Tetapi justru masyarakat terpencil di kota ini yang bisa menjadi duri. Karena kasihan mereka. Akibatnya terjadi kejahatan-kejahatan, kehidupan yang mungkin tanda kutip amoral dari masyarakat yang terpencil ini. Tapi kalau ada kelompok-kelompok yayasan-yayasan yang dapat menjumpai mereka, kita syukuri itu. Nah, tapi jangan gereja lain merasa tersinggung apabila anggota jemaatnya ini yang tidak tahu bergereja dilayani oleh yang lain. Kita bersyukur ada yang bisa menolong dia, karena dia sudah masuk dalam masyarakat yang terpencil, tapi dalam kota. Jadi bagaimana gereja ini dalam era sekarang ini, jangan kita dikurung. Jangan kita dikurung oleh tanda kutip doktrinal, tanda kutip liturgi gereja, cara penyembahan bagaimana. Jangan kita dikurung oleh itu. Tapi kita saling menerima dan saling menghargai satu dengan lain. Ini pemahaman saya sementara, Pak. Oke, Pak Martin Luther, dengan menindaklanjuti dari jawaban-jawaban yang Bapak berikan, mungkin
Bapak bisa jawab dengan singkat sebuah fenomena lah yang lagi ngetren sekarang tentang Alkitab kan mengatakan waktu Tuhan bergerak dari zaman Tuhan mencurahkan rohnya yang luar biasa, maka terjadi penyatuan gereja. Bahkan doa Yesus supaya mereka menjadi satu. Ya. Ini kan sebuah fenomena sebab pemahaman-pemahaman ini kan berbagai macam pemahaman yang diberikan oleh gereja. Sehingga saya seringkali berkata, wah penyatuan gereja ini bersifat sandiwara. Penyatuan gereja ini bersifat kayak main sinetron begitu, Pak Martin. Sebabnya itu mungkin saya ingin tanya sebenarnya dalam perspektif biblikal, pengalaman seorang hamba Tuhan yang senior, saya yakin Bapak senior, karena ada beberapa tempat gereja Masih Injil Minasa yang Bapak pernah layani, Gemim Sentrum, Manado, bahkan Gemim Bumi Beringin, pendeta dari tokoh pemerintah di Sulawesi Utara ini, khususnya di Manado. Bapak bisa punya pengalaman untuk memberikan jawaban untuk masalah ini. Doa Yesus supaya mereka menjadi satu, supaya tidak mengganggu hubungan kita. Sebenarnya maksudnya bagaimana menurut pandangan Bapak dalam perspektif biblikal? Sebelum kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Bagi masyarakat terlalu salah kita, itu masyarakat bawah, mereka bisa menerima penyatuan kebersamaan itu, dan disebut-sebut akar rumput gampang itu diatur. Tetapi para elit pemimpin ini yang telah dikuasai oleh otak, pikiran, pandangan, pemahaman. Jadi mewakili Nikodemus siapa? Iya. Tokoh Farisi. Inilah yang perlu ada pertobatan. Nah, dan pertobatan itu hanya satu. Mereka boleh bersatu hanya dalam doa bersama. Kalau kita berdoa bersama, katakanlah kita baca satu ayat, dua ayat, satu perikop. Setelah itu kita menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Ya. Marilah kita berdoa. Inilah yang mempersekutukan kita. Dan sebenarnya di Indonesia sudah ada itu Jaringan doa ya? Jaringan doa nasional. Ya. Dan kita betul-betul menyatu. Dan enak ini. Hanya ada orang-orang yang memiliki pemahaman yang terlalu dirinya benar, yang mempersalahkan ini jaringan doa nasional. Nah, karena mereka di luar hanya menonton. Tapi kalau ada di dalam, betapa bahagianya kita bersekutu. Nah, saya ada kejadian kisah nyata di Medan, itu di Hermina Hall. Ya. Kemudian di situ ada tokoh-tokoh gereja, katakan demikian, yang dari berbagai latar belakang gereja di Indonesia. Nah, kami ada beberapa orang disuruh datang ke depan. Datanglah seorang ibu. Seorang ibu, dia gembala, dia mengatakan, Bapak Pendeta, saya mohon ampun karena saya salah. Gereja kami salah. Saya katakan tidak ada gereja yang salah, Ibu. Kenapa? Kami seringkali menghakimi gereja Protestan tidak ada Roh Kudus. Dia sujud bagi kita kaki. Ini di muka umum. Dia sujud di kita kaki. Kita bilang, Ibu, sama-sama orang ada kesalahan. Kita saling memaafkan satu dan lain. Kalau kita tetap bersikeras, orang tidak baku apa. Maka dalam perjumpaan itu, kita senang, dia senang. Puji Tuhan. Nah, kita tidak harus mempersalahkan. Itu kekayaan Tuhan. Ya, yang terkenal dengan Toronto Blessing itu kekayaan Tuhan itu dia. Siapa boleh backing itu dia? Ya, jangan bukan kita memasakkan Roh Kudus, tetapi Roh Kudus yang bekerja, yang berkarya. Mengapa kita harus mempersalahkan? Terlalu ekstrim dong kita mempersalahkan. Itu karya Roh Kudus, karya Tuhan. Nah, jadi di setiap golongan itu jangan kita lihat kekurangannya. Tiap organisasi gereja itu ada kekurangan, ada kekurangan. Tetapi kita lihat situ Kristus yang di situ. Yang diberitakan adalah
Injil Yesus Kristus dengan latar belakang Alkitab. Iya. Ya. Jangan kita menganggap orang ini yang paling benar. Celaka ini dia. Belum tentu kata Tuhan, aku tidak mengenal kamu. Iya. Kami manggil Tuhan Yesus, kami mengadakan mujizat-mujizat. Kok enggak gitu, Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Celaka itu dia. Nah, jadi bagaimana kita sebagai orang Kristen dan sebagai tokoh-tokoh gereja, orang buka mata kita, buka pikiran kita. Lebih daripada itu, buka hati kita. Kita melihat sesama manusia adalah ciptaan Tuhan. Dia Kristen atau bukan Kristen, dia adalah ciptaan Tuhan. Dia sudah menikmati anugerah keselamatan atau ini belum menikmati anugerah keselamatan, dia adalah ciptaan Tuhan. Yang belum menerima anugerah keselamatan itu beban kita. Dan itu hutang kita yang perlu kita tolong bersama untuk sesama manusia. Begitu Pak, saya pikir begitu. Jadi sebelum saya mengajukan pertanyaan yang kedua, jadi analisa dalam perspektif teologi, saya bisa katakan kajian dari Bapak itu, saya bisa menganalisa begini. Doa Yesus supaya mereka menjadi satu itu dalam hal hubungannya. Mungkin dalam hal perspektif tafsiran menyangkut keyakinan itu kita bergumul bersama-sama. Hubungannya dimaksud seperti Bapak sampaikan tadi, masalah kita berdoa bersama. Sebagai langkah strategis awal, nanti mungkin ada perbedaan masalah teologis, itu lebih baik kita dialog. Kita doa lalu kita dialog, jangan jadikan itu sebagai sarana untuk kita pisah. Oke, Tuhan Yesus berkati. Lalu pertanyaan kedua menyangkut situasi dan kondisi di akhir dari zaman ini dalam menantang zaman. Mungkin saya ingin bertanya kepada Bapak, mohon Bapak berikan penjelasan tentang pergeseran nilai moral yang semakin parah saat ini. Contoh, seks bebas, pernikahan Kristen yang sudah mengabaikan nilai-nilai kesakralan dan sebagainya, mungkin masih banyak lagi terjadi pergeseran nilai moral. Bukankah manusia itu dititipkan oleh Tuhan sebagai manusia yang bermoral? Tetapi sekarang dan di tengah-tengah situasi zona nyaman gereja itu berada, hal-hal yang bersifat moralitas itu sudah dianggap biasa. Sudah tidak ada pembatasan antara halal dengan haram. Mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan seputar pergeseran nilai ini, seputar nilai moral ini. Saya berikan. Kita mensyukuri Iya. mengenai hasil teknologi. Puji Tuhan. Dengan kita mempunyai Android, Iya. kita dapat mengakses berbagai ragam. Tetapi harus berhati-hati. Orang-orang yang belum mampu mengkaji yang baik dan yang tidak baik. Nah, kadang-kala orang melihat enak dan dia bisa melata. Nah, itu yang celaka. Memang dalam kehidupan gereja yang kita takuti, kalau gereja itu sudah berada pada zona nyaman, para pelayan-pelayan sudah berada dalam zona nyaman, segala fasilitas dia sudah dapati dari gerejanya, dia sudah lupa tentang spiritualitas yang harus dia tingkatkan. Nah, apa sebab ini masyarakat sudah berada dalam kebebasan? Gereja tidak tajam lagi. Dia tidak tajam lagi untuk memberitakan tentang 10 hukum sok kadang dibaca. Betul. Ya, kita kurang memberitakan firman Allah, Injil Yesus Kristus yang mensukacitakan, mengampuni dosa kita, dan siapa yang menyebut dan mengaku Yesus Kristus, dia beroleh keselamatan. Betapa senangnya berita ini. Tetapi dia mengulit yang ada di dalam pikiran dan hati kita sudah kurang, karena jangan si pendeta itu yang ini pendeta ini kurang obral orang pedosa, dia. Karena kita takut jangan kita digeserkan oleh orang karena orang terlalu ekstrim
Dia bilang, ini kan sodunya LGBT yang terbuka. Sedang negara lain ada kawin sejenis. Itu yang betul gitu dia. Itu satu hal yang salah. Secara prinsip Alkitab itu tetap salah. Ya. Dia laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. So melanggar tuh ciptaan. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan satu dalam tubuh. Bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini satu perbuatan yang negatif. Walaupun mereka katakan itu hak asasi manusia. Ya itu hak asasi manusia, tapi hak asasi manusia yang di atas kebenaran, di atas kesucian, tapi ternyata di atas dosa. Ya. Nah, tapi gereja ada ketakutan. Nah, saya dari Gemim. Ya. Saya dari Gemim sudah 2 kali pemilihan yang menyinggung perasaan orang. Ya. Yaitu yang kawin cerai. Dia tidak boleh dipilih menjadi pelayan khusus. Jadi si A ini dia kawin berlatar belakang cerai. Tidak boleh dipilih. Cerai hidup. Dia tidak dipilih. Jadi gereja Gemim sudah mulai mau membersihkan supaya lebih baik lagi kerohaniannya. Walaupun banyak yang tersinggung memang. Banyak yang tersinggung. Torang pe papa selama jadi majelis. Dulu dia jadi majelis, tetapi dia pernah cerai. Kecewa tuh si anak-anak dan cucu-cucu. Tapi gereja harus berbuat demikian. Supaya lebih memurnikan keteladanan. Kata daripada Paulus pada Timotius dan Titus. Bagaimana si pemimpin ini memberi keteladanan. Jadi misalnya ada keberanian daripada gereja untuk menyampaikan bahwa kebebasan seksual itu tidak alkitabiah. Nah, walaupun di Sodom itu memang so jadi dulu ini dia. Nah, tapi bagi kita sekarang itu sangat berbahaya, apalagi bagi anak-anak muda. Akibat daripada itu kita tidak lagi seiman boleh, biar berbeda pemahaman iman, berbeda pemahaman agama, so boleh. Karena itu toleransi dan kebebasan. Akibatnya keturunan kita menjadi kaos. Ya. Dong iko bahasa apa ini? Iko pamama atau iko papa? Harus ikuti firman Allah. Itu pemahaman saya Pak untuk kebebasan ini. Dan utama juga pendidikan keluarga. Ya. Bagaimana mama papa mendidik anak-anak agar mereka hidup dengan firman. Tapi bagaimana papa mau berbicara kalau papa ini tidak hidup dengan firman? Bagaimana mama mau berbicara kalau mama tidak hidup dengan firman? Jadi mama papa menjadi pola anutan. Mama papa menjadi pelaku firman. Dalam bahasa yang sering diucapkan, papa itu menjadi imam dalam keluarga, menjadi nabi dalam keluarga. Saya bahkan dia menjadi raja dalam keluarga. Menjadi imam dia membawa kekudusan. Menjadi nabi dia pembawa firman. Dia menjadi raja dia pengayom, pelindung, pembawa rasa aman dan damai sejahtera. Tapi kalau papa kacau, rumah tangga kaos. Anak-anak kasihan ini dia. Jadi bagaimana kita semua gereja ini bersama-sama menanggulangi tentang kebebasan ini. Tapi juga semua elit gereja kalau boleh menyatu. Kapan saya pernah merindukan itu? Saya pernah mengucapkan satu pelayanan orang ini di televisi Sumber Kasih yang terdiri dari Katolik, Pentakosta, GPDI, dari Advent, dari Gemim. Kami berpikir kapan torang baku dapat secara baik-baik ini. Tapi kalau torang melayani, torang sama boleh. Ada foto, torang berapa orang, Pak Heli Pastor ada, uskup ada. Karena torang tidak dibatasi oleh doktrinal. Nah itu mimpi kita kapan tubuh Kristus menyatu. Hendaklah mereka menjadi satu.
Nah, ini yang menjadi bahagia kita. Menjadi satu gereja secara universal. Biar kamar berbeda, Ya. tetapi itu orang satu rumah. Nah, satu kintal, satu rumah. Cuma kamar itu berbeda, no? Kamar for baby, kamar for anak, kamar for mama papa, kamar for tamu, tapi satu rumah. Nah, demikianlah kiranya kita gereja-gereja di dunia ini. Kalau kita menganggap orang ini kamar-kamar, maka jadilah kita. Sama kalau Bethesda 5 kamar. Kamar tapi kan Pak Martin rumahnya kan satu. Satu rumah, cuma beda kamar. Ya. Walaupun DP dekorasi kamar beda-beda. Ya, ini dekorasi anak-anak. Nah, ini dekorasi remaja. Oh, ini dekorasi mama papa. Kalau kita lihat tuh perumahan-perumahan elit yang sekarang ini dia. Nah, ternyata ini kamar anak. DP dekorasi lain. Kamar anak muda, DP dekorasi lain. Kamar suami istri, DP dekorasi lain. Nah, walaupun kita beragam macam kamar dan dekorasinya berbeda, itulah kekayaan dalam rumah. Tapi satu rumah, satu kintal, yaitu ruang daripada kerajaan Allah yang sama. Mungkin sebelum saya bertanya pada pertanyaan yang ketiga, dari pernyataan Bapak itu saya bisa menganalisa, lalu saya membuat sebuah ringkasan. Ternyata gereja itu harus kembali pada firman Tuhan. Ya. Bahwa inti dari Injil yang sebenarnya kan berita perubahan tingkah laku. Sedangkan kan anehnya Pak, lebih banyak berita dari gereja-gereja sekarang yang mereka sampaikan itu yang enak didengar oleh telinga. Ya. Ikut Yesus jadi kaya. Ya. Ikut Yesus jadi kepala sekolah, CEO dan sebagainya, jadi manajer. Padahal sebenarnya saya sebagai seorang hamba Tuhan tidak salahkan berita tersebut. Tetapi intinya pemberitaan itu harus lebih kepada prosentasenya, lebih banyak kepada perubahan karakter. Sehingga jangan sampai ada kesan kepada umat itu bahwa ke gereja itu sebagai tempat untuk pelarian dari sebuah masalah. Padahal justru ke gereja itu untuk berubah karakter kita. Oke, untuk pertanyaan kedua, terima kasih Pak Martin, Dr. Rendangan untuk jawabannya. Dan mungkin yang terakhir Pak, yang terakhir seputar menantang zaman gereja yang berada di era globalisasi dengan berbagai macam tantangan yang semakin hari semakin menantang. Mungkin pertanyaan saya yang ketiga adalah langkah-langkah apa yang harus gereja perbuat dalam mengatasi tantangan zaman. Mungkin Bapak bisa ringkas saja langkah-langkah atau strategi apa sehingga gereja itu berada pada posisi terus strategis. Tuhan Yesus berkati dan mungkin Bapak bisa mengungkapkannya. Ya, tadi saya terkesan dulu tentang Bapak mengomentari tentang teologi sukses, toh? Ya. Teologi kemakmuran. Itu pernah dialami oleh seorang penginjil di orang Amerika di Papua. Ya. Ketika dia berada dalam pergumulan sebagai seorang penginjil, sebagai seorang pelayan suami istri, menderita berkali-kali malaria tropika. Ya. Dia bilang, aduh, dia sebagai pelayan Tuhan, mengapa dia harus menderita? Karena dia berlatar belakang teologi kemakmuran. Maka akhirnya dia bilang, saya terpaksa harus belajar tentang teologi penderitaan. Nah, celakanya kalau gereja, dia memberitakan tentang kemakmuran. Dia tidak memberitakan yang paling mendasar, yaitu Yesus menderita demi keselamatan. Memang orang datang ke gereja kan dia menikmati berkat-berkat Allah. Ya. Nah, para pendeta juga menikmati berkat Allah. Semua kita jemaat menerima berkat-berkat Allah. Tapi kita juga harus menerima tentang tantangan penderitaan itu. Tantangan penderitaan itu ya bisa saja kita alami zaman sekarang ini. Nah, zaman sekarang ini harus kita akui orang Kristen kadang-kadang terdiskreditkan. Ya. Ya, karena apalagi masyarakat minoritas. Ya. Tapi kita masyarakat minoritas yang berkualitas sorgawi, dan kita pembawa kebenaran, kita pembawa keadilan, kita pembawa kejujuran, kita pembawa kebaikan, dan kita pembawa berkat. Nah, karena kita pembawa hal-hal tadi, maka kita mampu untuk
menghadapi kehidupan dunia yang makin modern ini. Ya, dan dunia yang makin modern ini kadang-kadang orang-orang Kristen tenggelam dalam kemodernan. Karena mereka tenggelam dalam kemodernan, maka kehidupan iman mereka bisa mengecil, mencut. Mereka tidak lagi menonjolkan tentang Yesus Kristus, tapi menonjolkan kebanggaan material, kebanggaan kedudukan, kebanggaan jabatan. Nah, inilah kehidupan satu tantangan dunia ini dia. Nah, kita merasa sejahtera kalau segala fasilitas dunia ini sudah kita miliki. Belum tentu. Orang kaya belum bahagia, belum tentu. Karena apa? Kekayaannya dari korupsi. Kekayaannya dari hutang. Kekayaannya dari kehidupan dunia. Bukan kehidupan jerih lelah yang betul-betul kudus. Akibatnya belum tentu mereka berbahagia lahir batin. Orang bisa melihat mereka berbahagia sekali. Tetapi dalam batin ada penghakiman batin. Karena perbuatan-perbuatan yang salah dalam menempatkan kehidupannya di dunia ini. Mereka mengikuti tren dunia ini. Mengikuti keinginan dunia ini. Contohnya, banyak orang terkecoh dengan kredit. Kredit oto, kredit motor, kredit televisi, heli rumah kredit. Jadi tinggal di atas kredit semua. Terjadi kegelisahan dan penderitaan. Tidur di bawah kredit. Tidur di atas spring bed, kredit. Ya. Jadi bukan kedamaian yang dapati, tetapi kegelisahan. Tapi itulah tren sekarang. Kita dipermudah oleh dunia kredit. Jadi dari lahir kita hidup kredit sampai mati kita belum selesai bayar kredit. Jadi ini bukan satu kebahagiaan, tapi dia kebahagiaan semu. Tapi hanya untuk tampilkan pada dunia, dorang hebat. Orang lihat dorang hebat, tapi belum tentu. Saya dapati Pak, kaya, tetapi ternyata mereka miskin. Kemiskinan itu yaitu kemiskinan rohani, tidak ada pada mereka. Kelihatan mereka bahagia, dilihat oleh orang. Aduh, ini suami istri baku gandeng gagah, turun dari oto gagah. Ternyata mereka dalam pergumulan. Pergumulan ekonomi mereka. Bukan milik mereka penuh. Karena itu di latar belakang kan. Ada segade dompet rumah. Ada segade dompet kobong. Akibatnya mereka hidup di atas kebahagiaan hutang. Nah, ini karena keinginan dunia yang mau diingini oleh kita. Mungkin ada pemikiran dari Bapak, silakan. Jadi dari kajian Bapak, ternyata iman kita Kristen mengajarkan bukan mungkin teologi kemiskinan atau teologi kemakmuran, tetapi biblikal. Kita perlu kembali kepada kebenaran firman Allah. Ya. Sehingga posisi gereja itu benar-benar pada posisi strategis menerobos. Karena globalisasi ini sehingga tuayan-tuayan banyak jiwa bisa tertolong. Mungkin Pak, demikian dialog interaktif kita untuk sementara Pak seputar gereja yang menentang zaman. Biar jawaban-jawaban dari Bapak ini menjadi referensi bagi gereja sehingga gereja itu memacu diri keluar dari zona nyaman. Berada pada zona menantang badai, zona perjuangan. Sebab hidup ini adalah perjuangan. Tuhan Yesus berkati ya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Dialog interaktif pada saat ini. Demikianlah, puji Tuhan, haleluya, dialog interaksi antara saya, Pendeta David Rindengan, bersama dengan tokoh gereja, Pendeta Martin Luther Rindengan. Tuhan akan menolong kita dan doa Yesus supaya mereka menjadi satu itu harus tergenapi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita tetap satu di dalam Kristus. Amin. Amin.